Assalamualaikum. Selamat datang dalam program Children Corner Bersama kami, Fala dan Fakih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mar, ayo Mar ke rumah Fala Fakih. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu, tapi sama gue udah datang. Ya udah, ayo yuk. Ayo berangkat. Mar, Mujib mana ya? Gak tahu tuh. Ya udah kita tunggu di rumah Fala Fakih aja yuk. Ayo yuk. Tunggu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, adik-adik udah pada datang nih. Iya, Kak. Loh, kok ada bangku kosong? Mujib kemana? Sepertinya masih asik main layangan, Kak. Iya kak, belakang ini kami sering main layangan. Nah itu dia orangnya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Kak Rifin, teman-teman. Mujib terlambat karena tadi keasikan main layangan sampai lupa hari ini kita akan belajar bersama. Mujib memangnya main apa? Kok sampai lupa waktu begitu? Iya Kak, saya membuat layang-layang tadi Kak. Ya sudah, kita sapa dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Children Corner, bagaimana nih keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita Children Corner bersama kakak Muhammad Arifin. Yuk langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Oh iya, Mujib sepertinya lagi senang sekali nih main layangan. Buktinya tadi juga mengatakan bahwa Mujib buat layangannya juga. Iya Kak, Mujib senang sekali bermain layang-layang. Iya, kakak paham kok. Buktinya sampai lupa waktu kan datang ke sini. Maaf ya Kak. Tidak apa-apa Mujib, tapi jangan diulangi ya. Kalau Mujib senang main layang-layang nih. Nah, kalau yang lain suka main apa? Kalau Fakih suka bermain gangsing, Kak. Benar-benar ya Fakih, kalau sudah main gasing pasti lupa deh sama waktu. Ih, Kak Fala. Ya, memang benar kan Fakih? Iya deh, Kak. Jangan cemberut gitu dong Fakih. Nah, adik-adik, kakak mau memberi saran ya. Bermain layangan, gasing, ataupun bermain lainnya memang menyenangkan. Namun, seperti istilah lama yang kita sering dengar bahwa sesuatu yang berlebihan itu adalah hal yang tidak baik, menjadikan kita lalai untuk melakukan aktivitas yang lain. Iya, Kak. Fakih malah sempat lupa sholat, jadi lalai sholatnya di akhir waktu. Nah, jangan diulangi lagi ya Fakih, karena jika bermain itu dilakukan dengan berlebihan dan membuat kita lupa dengan hal-hal yang baik, berarti perbuatan itu merupakan hal yang sia-sia atau lagau. Iya,
Nah, adik-adik, agar terhindar dari hal yang sia-sia, kakak akan ajarkan doanya ya. Nanti setelah kakak bacakan doanya, adik-adik harus mengulanginya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzu bika an as'laka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ayo ulangi lagi adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga jangan lupa ya untuk mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Sekarang artinya ya adik-adik. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Dan sekiranya Engkau tidak mengampuniku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Diulangi pelan-pelan ya, kakak juga bimbing bersama-sama. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Dan sekiranya Engkau tidak mengampuniku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Amin. Nah, adik-adik, dihafalkan lagi ya doanya agar kita terhindar dari hal yang sia-sia. Tidak mau kan kita menjadi orang yang merugi? Contohnya seperti Fakih ya kak, kasihkan main gangsing sampai melalaikan sholat. Seandainya ketika azan, Fakih langsung ikut kafala bergegas mengambil air wudhu, lalu pergi ke masjid dan mengisi shaf. Fakih akan mendapatkan pahala 27 derajat berbeda dengan sholat sendiri, yang pahalanya 1 derajat. Terlebih lagi jamnya sudah akhir waktu sholat. Iya kak, Fakih juga nyesel kok. Makanya kalau kakak ajak, jangan nanti-nanti terus ya. Iya kak. Adik-adik tahu tidak? Sebetulnya Kak Arifin juga senang loh main layangan. Selain main, juga sekaligus olahraga, yakni berlari-lari dan bertemu banyak teman di lapangan. Kakak dulu hobi main layangan juga ya? Iya Gulam, dulu ketika kakak masih seumuran kalian, kakak juga pernah main layangan sampai lupa waktu, mengejar layangan putus bersama teman kakak sampai lebih 5 km. Dan akhirnya kebingungan mencari jalan pulang. Sedangkan hari sudah sore, sampai ke rumah sudah masuk waktu maghrib. Dan akhirnya ibu memberitahu kalau hal-hal yang berlebihan itu tidak baik. Dari situ, kakak belajar untuk melakukan sesuatu secara tidak berlebih-lebihan. Ada temennya nih, penggemar layang-layang. Ya dong, kan main layangan seru. Kak Arifin, menurut kakak, ada gak bedanya masa kecil kakak dengan masa kecil yang sedang kami lewati sekarang, Kak? Menurut kakak ya, di masa kecil itu kakak sering bermain permainan tradisional daripada yang sekarang ini. Lebih banyak permainan yang menggunakan gadget. Tambah lagi banyak permainan game online. Lalu, bedanya apa, Kak? Kan sama-sama permainan. Bener sih, sama-sama permainan. Tapi permainan sekarang, terutama game online, jika sampai ketagihan bisa membahayakan adik-adik. Nah, pernah kan dengar di berita-berita ada banyak orang yang sampai ketagihan game online? Iya benar Kak Arifin. Fala waktu itu pernah lihat di berita ada remaja yang mengalami gangguan jiwa karena kecanduan game online. Ih, ngeri ya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO
bahkan telah menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental di tahun 2018. Tuh, Mujib, jangan kebanyakan main game online. Nanti bisa gangguan mental. Siapa yang kecanduan main game online? HP aja saya nggak punya. Mujib main layangan kok. Memang pernah dengar berita ada orang kecanduan main layangan? Gak ada kan? Oh iya, maaf, jangan marah. Farhan hanya bercanda kok. Kalian ini ada-ada saja. Menurut kakak sih, apapun permainan yang dimainkan, intinya kita harus pintar membagi waktu. Kapan untuk belajar, membantu orang tua, bermain, bahkan untuk istirahat. Semuanya harus sudah terjadwal. Membiasakan diri sejak dini untuk mengatur waktu dengan baik. Fakih kok ngelamun? Enggak kok, Kak. Cuman Fakih keinget aja kalau dipikir-pikir ya, mungkin permainan tradisional itu lebih banyak positifnya ya dibanding yang online ya, Kak. Pasti dong Fakih, permainan tradisional itu membuat fisik kita bergerak. Dan juga jenisnya banyak, iya kan Kak? Benar sekali Fakih. Nah adik-adik, untuk lebih jelasnya kakak punya cuplikan nih tentang permainan tradisional. Yuk kita saksikan. Tahukah kamu apa saja sih macam-macam permainan tradisional? Yuk kita cari tahu. Ini dia permainan yang pertama. Congklak. Congklak adalah permainan tradisional yang terbuat dari kayu maupun plastik yang dimainkan oleh dua orang. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri dari 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kirinya dianggap sebagai rumah milik sang pemain. Congklak juga menggunakan 98 biji dalam permainannya yang diisikan pada setiap lubang-lubang kecil. Congklak dikenal dengan nama berbeda loh di setiap daerah. Di Jawa, permainan ini lebih dikenal dengan nama congklak, dakon, dakon, atau dakonan. Di beberapa daerah di Sumatera yang berkebudayaan Melayu, permainan ini dikenal dengan nama congkak. Sedangkan di Sulawesi, permainan ini lebih dikenal dengan beberapa nama yaitu mokaotan, magaleceng, agalacang, dan nogarata. Permainan tradisional selanjutnya adalah kelereng. Teman-teman sudah tahu kan bentuk kelereng? Betul, bulat. Nah teman-teman, kelereng terbuat dari tanah liat, marmer atau kaca. Bermain kelereng biasanya dilakukan oleh 3-5 orang. Permainan tradisional ketiga adalah boy-boyan. Boy-boyan merupakan permainan yang dimainkan oleh 2 regu yang terdiri dari regu penjaga dan regu pelempar. Alat yang digunakan dalam permainan ini sangat sederhana, yaitu kepingan genting dan bola untuk alat pelemparnya. Permainan tradisional selanjutnya adalah bola bekel. Permainan ini biasa dilakukan secara bergiliran berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Dalam bermain bola bekel, kita harus memiliki bola yang terbuat dari karet dan biji yang biasanya diambil dari kerang atau yang dikenal dengan kuwuk. Kuwuk ini memiliki warna hitam maupun putih. Permainan tradisional kelima yang akan kita bahas adalah gasing. Gasing merupakan mainan yang terbuat dari kayu maupun plastik. Dulu, cara memainkannya adalah dengan melilitkan tali di gagang kayu, lalu menariknya sekuat mungkin. Namun, sekarang ada gasing yang lebih modern dan tidak menggunakan tali untuk memainkannya, melainkan menggunakan pegangan yang terbuat dari plastik. Namun, prinsip kerjanya masih sama, harus sama-sama ditarik dengan kencang agar gasing bertahan lama. Permainan yang terakhir adalah layang-layang. Merupakan lembaran bahan tipis yang berkerangka dan diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendalinya. Layang-layang sangat bergantung kepada angin dalam permainannya.
Layang-layang bisa dimainkan di tempat-tempat yang lapang. Nah, teman-teman, itu dia macam-macam permainan tradisional yang biasa kita mainkan. Kira-kira, yang mana permainan favorit teman-teman? Oh iya, teman-teman, berbagai permainan tadi ternyata banyak loh manfaatnya, yaitu dapat melatih kejujuran, kemampuan berpikir atau kognitif, melatih keterampilan motorik, kemampuan berhitung, mengasah keterampilan sosial, dan melatih pengendalian emosi. Hebat kan? Itu dia adik-adik penjelasan mengenai permainan tradisional. Gimana, seru kan? Ya Kak, ternyata banyak juga permainan tradisional yang seru dan juga bermanfaat. Salah satunya membantu mengasah kemampuan kita untuk bekerja sama. Betul tuh Raffi. Tapi tetap diingat ya adik-adik, apapun kegiatan atau permainan yang kita lakukan, kita harus menghindari itu semua menjadi hal yang sia-sia. Kak Rifin, mau tanya, kalau tidur itu termasuk perbuatan sia-sia atau tidak? Masalahnya ketika tidur kita hilang kesadaran dan tidak melakukan apapun ya Kak. Tentu tidak Raffi. Tidur bukan merupakan perbuatan yang sia-sia, walaupun kita hilang kesadaran dan tidak melakukan apapun. Karena tubuh kita juga perlu istirahat setelah melakukan kegiatan sepanjang hari. Malah kalau kita tidak tidur, itu dapat membahayakan kesehatan kita. Tapi ingat, tidurnya jangan berlebihan ya. 6-8 jam dalam sehari sudah cukup mengistirahatkan tubuh kita. Dan jangan lupa berdoa sebelum dan setelah tidur ya kan Kak? Kalau itu harus dong Fakih, agar kita terus mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walau dalam keadaan tidur. Benar sekali adik-adik, beruntungnya kita memeluk agama Islam. Untuk setiap yang kita lakukan sehari-hari sudah ada pedomannya, sehingga menghindarkan kita dari segala perbuatan yang sia-sia. Iya teman-teman, bahkan untuk posisi tidur saja, kalau tidak salah ada hadisnya, ya kan Kak? Benar sekali adik-adik, ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-salat thumma taji' ala syiqqikal aiman. Artinya, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah di sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang kakak bacakan tadi, maksud dari lalu berbaringlah di sisi kanan badanmu, maksudnya kita tidur dalam posisi miring menghadap kanan ya Kak? Benar sekali. Dan tahu tidak, kalau tidur miring ke kanan itu bukan tidak beralasan loh. Kalau dilihat dari sudut ilmu pengetahuan, berdasar studi yang dilakukan pada tahun 2003 dan dimuat The Journal of American College of Cardiology dan dimuat New York Times 21 Februari 2011, tidur dengan posisi miring ke kanan lebih aman daripada miring ke kiri. Tidur dengan posisi miring ke kanan itu bisa mengurangi resiko kegagalan fungsi jantung. Sebab saat posisi tubuh miring ke kanan, membuat jantung yang berada di bagian kiri tidak tertindih oleh organ yang lainnya. Wah, benar luar biasa ya Kak. Bagaimana Islam mengajarkan segala sesuatu hal agar terhindar dari segala sesuatu yang sia-sia. Bahkan untuk posisi tidur yang terlihat sepele. Betul sekali. Nah, semoga kita bisa terus belajar menjadi lebih baik lagi ya adik-adik. Nah, kita cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Tidak bosan-bosannya kakak mengingatkan agar adik-adik selalu mengingat apa-apa saja yang kita pelajari. Iya, Kak. Kami akan mengingatnya selalu. Dan juga rajin membaca doanya. Bagus tuh adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga jangan lupa ya pesan yang telah kakak sampaikan. Terus saksikan program Children Corner. Dan jangan lupa follow akun-akun media sosial MTA Indonesia. Kakak Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sudah saatnya kita mengulas kembali hal-hal yang telah kita pelajari.
Hari ini kita membahas mengenai bagaimana kita terhindar dari hal yang sia-sia, yaitu salah satunya dengan tidak melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan. Contohnya seperti tadi dalam bermain game. Nah, jangan lupa untuk berdoa juga agar kita dijauhkan dari hal yang sia-sia. Yuk kita bacakan kembali doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzu bika an aslaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Dan sekiranya Engkau tidak mengampuniku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Selain itu, kita juga membahas mengenai hadis, mengenai bagaimana cara tidur yang dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Idza ataita mawja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Artinya, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah di sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidak lupa kita membahas mengenai permainan-permainan tradisional yang biasa kita mainkan. Seperti congklak, kelereng, boy-boyan, bola bekel, gasing, dan lain-lain. Nah, itu dia adik-adik hal-hal yang telah kita bahas. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.